Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lanjut mengenal negara-negara ASEAN. Sebelumnya kalian telah mempelajari 5 negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, dan juga Kamboja. Selanjutnya ada negara Malaysia. Malaysia ini ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, pemerintahannya monarki konstitusional, kepala negaranya di Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Syekh, mata uangnya ringgit, lagu kebangsaannya negaraku, hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Keadaan alam dari negara Malaysia ini yang pertama dari letak geografisnya, yaitu Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Singapura, Selat Malaka, dan juga Thailand. Nah, iklim di Malaysia ini sama dengan Indonesia, yaitu tropis, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Bentang alamnya Malaysia itu dibagi menjadi dua daerah pada dua pulau berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Jumlah penduduk di negara Malaysia sebanyak 31,53 juta jiwa pada tahun 2018. Penduduknya 50% Melayu, Tiongkoknya 37%, India 11%, sisanya itu orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan lainnya. Nah, untuk agamanya 50% itu Islam. Untuk perekonomiannya, Malaysia itu bergantung pada hasil pertanian. Sumber daya alamnya yaitu ada padi dan sayur mayur dari pertaniannya, ada karet dan kelapa sawit dari hasil perkebunannya. Kerjasamanya yaitu dengan ASEAN, UNESCO, ILO, dan lain-lain. Selanjutnya ada negara Myanmar. Nama resminya Republik Sosialis Uni Myanmar, ibu kotanya Yangon, pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden, bahasanya Myanmar Inggris, lagu kebangsaannya Kabamake, mata uangnya Kyat. Nah, untuk letak dan batas dari negara Myanmar ini, Myanmar itu luas wilayahnya 678,36 kilometer persegi. Sebelah utaranya Tiongkok, sebelah selatannya Laut Andaman, sebelah baratnya Teluk Benggala, sebelah timurnya Laos dan Thailand. Lalu ada iklimnya dibagi menjadi dua, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara iklimnya subtropis. Untuk bentang alamnya terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Lalu untuk jumlah penduduk dari negara Myanmar sebesar 53,71 juta jiwa pada tahun 2018. 85% beragama Buddha. Untuk perekonomiannya dari pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang paling penting. 65% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Sumber daya alamnya berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan. Nah, untuk komoditi utamanya itu adalah beras. Untuk kerjasamanya itu dengan ASEAN, ADB, ILO, UNESCO, FAO, UNICEF, dan lain-lain. Oke, negara ke-8 selanjutnya adalah negara Singapura. Nama resminya Republik Singapura, ibu kotanya Singapura, penduduknya sebesar 5,5 juta jiwa, bahasanya Melayu, Cina, dan Inggris, pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden, mata uangnya dolar Singapura, lagu kebangsaannya Majulah Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Singapura ini berbatasan langsung dengan Selat Johor di sebelah barat dan utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Untuk iklimnya, iklim tropis lembab dan banyak turun hujan. Untuk bentang alamnya, keadaan alamnya pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa daerah dijumpai perbukitan. Untuk penduduknya sebanyak 5,639 juta jiwa pada tahun 2018. Penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok 78%,
orang Melayu 14%, India 7%, sisanya suku bangsa lainnya. Perekonomiannya, penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri sebagai pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya alamnya mengembangkan negaranya di sektor pariwisata dan perdagangan, pertambangan, dan pertanian tidak dimiliki oleh Singapura. Kerjasamanya dengan ASEAN, APEC, WTO, ADB, dan badan-badan PBB. Selanjutnya ada negara Thailand. Itu bisa dilihat bendera dan juga lambang negaranya. Nah, nama resminya ini disebut Muay Thai. Untuk ibu kotanya Bangkok, pemerintahannya kerajaan konstitusional, kepala negaranya Raja Bhumibol Adulyadej, mata uangnya Baht, lagu kebangsaannya Plang Chart Thai. Nah, keadaan alam dari negara Thailand ini sebelah utara Myanmar dan Laos, sebelah baratnya Myanmar, sebelah timurnya Kamboja dan Laos, sebelah selatannya Malaysia. Untuk iklimnya dia tropis, bentang alamnya, topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah. Daratan tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit. Penduduk dari negara Thailand ini sejumlah 69,43 juta jiwa. Perekonomiannya bergantung pada hasil pertanian yaitu beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Untuk sumber daya alamnya, di Thailand ini merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain itu, terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Kerjasamanya dengan ASEAN, ADB, FAO, ILO, APEC, IFC, dan lain-lain. Selanjutnya ada negara terakhir yaitu Vietnam. Nah, Vietnam ini nama resminya Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya Hanoi, pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya Ketua Dewan Negara, mata uangnya dong, hari kemerdekaannya 2 Juli 1976, lagu kebangsaannya Tin Quan Cha. Selanjutnya, keadaan alam dari negara Vietnam, letak dan batas negaranya sebelah barat Teluk Siam, Laos, dan juga Kamboja, sebelah utaranya Tiongkok, sebelah timur dan selatannya Laut Cina Selatan. Iklimnya terdapat dua iklim, yaitu bagian utara beriklim sedang, bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Bentang alamnya, luas wilayahnya sebesar 325.000 km persegi, terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama, daerah pegunungan utara dengan ketinggian 3.000 meter, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamid dan Laut Cina Selatan. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Penduduk dari negara Vietnam sejumlah 95,54 juta jiwa pada tahun 2018. Perekonomian produk domestik bruto mencapai titik tertinggi pada tahun 2014. Vietnam sebagai eksportir terbesar ke Amerika se-ASEAN. Sumber daya alamnya, bidang pertanian menjadi kontribusi besar bagi rakyatnya. Hasil pertaniannya yaitu buah-buahan, sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, kopi, dan lain-lain. Kerjasamanya yaitu ASEAN, ASEM, FAO, IFC, UNESCO, WHO, dan juga APEC. Nah, kalian sekarang telah mengetahui 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja.